Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga hari ini. Alhamdulillah, seperti biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi, di hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah. InsyaAllah di setiap agenda pagi kita, Embun Pagi, kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan, untuk menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita panjatkan doa kita untuk karib kerabat kita, sahabat-sahabat kita, terlebih tentu untuk kedua orang tua kita yang hari ini masih hadir di kehidupan kita, yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelapangan, demikian juga keikhlasan di atas segala sakit yang derita dan menjadikan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'dibil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Demikian juga tentu untuk orang-orang yang telah pergi mendahului kita, semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan tentu saja kita senantiasa mampu menjadikan setiap peristiwa dari kepergian orang-orang terdekat dalam kehidupan kita menjadi ibrah, menjadi pelajaran, bahkan tadhkirah, peringatan berharga betapa kita juga sesungguhnya akan kembali berpulang menghadap Allah SWT. Tentu saja ada yang harus kita persiapkan dari perbekalan terbaik tatkala kita kembali menghadap Allah SWT, yakni investasi ibadah dan karya amal soleh kita. Untuk saudara-saudara kita yang hari ini sedang berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan, semoga Allah SWT buka jalan keluar dari jalan hidup yang tentu saja akan makin membangun dirinya pada semangat untuk senantiasa berhusnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap permasalahan yang hadir, sejatinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan hikmah dari kebaikan-kebaikan yang tentu saja akan makin memuliakan hidup dan kehidupannya pada derajat yang senantiasa Allah muliakan. Dengan kasih, di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita, karena sesungguhnya semua ada perhitungannya. Karena semuanya ada perhitungannya. Kita akan renungkan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Yunus, ya. Surah Yunus, surah yang ke-10, ya. Dimulai pada ayat ke-25 insyaallah hingga ayat yang ke-30, ya. Ke ayat ke-30 dari surah Yunus. Kita akan bacakan dulu ya surah Yunus, surah yang ke-10, dimulai pada ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyuruh manusia ke Darussalam dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang baik dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimisliha wa tarhaquhum dillah ma lahum minallahi min asim ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima
ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wa yauma nahsyuruhum jami'an summa naqulu lil ladzina asyraku ma kanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang yang persekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu, lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Hunalika nablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ilallahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itu, yakni padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa yang menjadi pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Dengan rasa inilah ayat-ayat yang tentu saja memberi banyak inspirasi kepada kita. Sebuah bimbingan, sebuah arahan di sisi Allah SWT, dari bimbingan dan arahan terhebat yang tentu saja akan makin memberikan kepada kita makna-makna penting di dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita dengan potensi akal dan fikir, bahkan ruhiyah, untuk bisa memilah, untuk bisa membedakan antara perkara hak dan perkara-perkara yang batil. Saat Allah SWT memberikan bimbingan, saat Allah SWT memberikan arahan kepada kita, maka tentu saja ada jalan kemuliaan yang sejatinya akan diperoleh bagi mereka-mereka yang taat, tunduk patuh menjalankan aturan-aturan Allah SWT. Bahkan Allah SWT di ayat ke-25 di surah Yunus ini mengantarkan kita selaku hamba-hambanya untuk memasuki pintu Darussalam, yakni surga, yang tentu saja di dalamnya dipenuhi, diselimuti dengan kenikmatan, dipenuhi dengan berbagai kemuliaan dari mereka-mereka yang sepanjang hidupnya selalu hidup di dalam ketaatan. Dan Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk jalan yang lurus, yakni jalan menuju ke arah al-Islam. Bagi mereka-mereka yang tentu saja berjuang, berusaha untuk bisa menempuh jalan tersebut. Jalan kemuliaan dari apa yang Allah SWT berikan adalah titik awal bagi hadirnya kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan manusia. Bukan hanya di dunia kini, tapi juga tentu di akhirat nanti. Wallahu yad'u ila darissalam. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi pintu-pintu yang Allah SWT berikan dari jalan hidup yang tentu saja akan menghadapkan kita pada kebahagiaan yang abadi, yang kekal, yang tentu saja kita rasakan di surga nanti, adalah sebagai bimbingan, sebagai bentuk arahan insya Allah SWT dari kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan Allah SWT telah memberikan petunjuk kepada mereka-mereka yang dikehendakinya agar mereka menempuh jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kemuliaan tersebut. Siapa mereka yang dikehendaki? Tentu saja mereka yang berjuang untuk senantiasa menghadirkan sepanjang langkah hidup dan kehidupan mereka untuk selalu berada di dalam garis lurus sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah sudah berikan kepada kita potensi akal dan fikir.
Dan tentu saja ini adalah sebagai bagian dari jalan hidup untuk bisa memilah dan memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang bengkok. Hanya mereka-mereka yang akan mendapatkan kemuliaan adalah mereka-mereka yang menempuh jalan lurus dan mereka berjuang untuk bisa meraih jalan yang lurus tersebut. Sehingga tentu saja Allah memberikan bimbingan kepada mereka dari manusia-manusia yang menghendaki jalan yang lurus itu. Adapun mereka-mereka yang tidak mau berjuang menempuh jalan yang lurus, maka tentu saja mereka juga akan mendapatkan bagiannya dari apa yang tentu akan menjadi perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ada perhitungannya. Inilah bagian dari jalan hidup yang tentu harus senantiasa kita waspadai, dari perkara hidup yang harus senantiasa berhati-hati kita di dalam menjalaninya. Allah Subhanahu wa taala mengajak dan mengantarkan manusia ke Darussalam, yakni pintu keselamatan, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia berada di dalam garis kemuliaan. Inilah bagian dari bentuk cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya. Maka pendengar AC, betapa beruntung tentu saja bagi mereka-mereka yang tatkala mereka dihantarkan kepada jalan keselamatan menuju surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, tatkala kemudian mereka tunduk, tatkala mereka mengikuti jalan tersebut. Namun betapa merugi bagi mereka-mereka yang menempuh jalan yang hina, jalan yang rugi, lagi penuh dengan kebinasaan. Tatkala mereka justru menolak jalan kehidupan yang lurus, maka tentu mereka akan mendapatkan perhitungan insya Allah SWT. Dengan demikian tentu saja jalan hidup yang mereka tempuh adalah jalan hidup yang sesat, karena mereka akan hanya dipenuhi dengan kerugian, bahkan kehinaan dan kebinasaan. Dan kehidupan yang sementara waktu inilah yang sesungguhnya harus kita optimalkan. Betapa singkatnya waktu dari perjalanan kehidupan kita di muka bumi, namun betapa panjangnya perjalanan waktu dari apa yang nanti akan kita tempuh tatkala kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian bukanlah akhir dari segalanya, karena sesungguhnya kematian adalah awal bagi kehidupan yang sesungguhnya. Perjalanan panjang yang akan kita tempuh yang tentu nanti akan menentukan ada di mana kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah, ataukah justru malah dihinakan? Apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan, ataukah justru malah kekalahan yang kita dapatkan? Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung, atau jangan-jangan kita justru termasuk orang-orang yang merugi hidup dan kehidupan kita? Hidup hanya diselimuti dengan kesenangan-kesenangan sesaat yang kemudian tatkala kita kembali menghadap Allah, kita berada dalam kehinaan, penuh dengan penyesalan. Mengapa dulu ketika hidup di dunia tidak kita gunakan untuk berinvestasi dengan ibadah dan amal soleh? Bagaimana kemudian ketika dunia yang sementara waktu sejatinya justru harus bisa menjadi ladang akhirat, malah yang terjadi adalah kebalikannya. Kita terlena. Kita terbuai dengan waktu dan abai terhadap perkara-perkara yang nanti akan menjadi perhitungan di dalam kehidupan kita. Maka di ayat ke-26 Allah SWT ingatkan kembali kepada kita. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wala dillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yakni surga dan tambahannya, yakni kenikmatan tatkala ia nanti bisa melihat wajah Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Dengar lewat ayat ke-26 di surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, memberikan penerangan bagaimana orang-orang yang memahami petunjuk dan mampu mengambil manfaat dari setiap petunjuk itu serta mengamalkannya, maka tentu saja ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal perbuatan mereka. Bahkan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pahalanya itu, mengapresiasinya dengan berlipat ganda. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala dari 10 kali lipat atau bahkan lebih dari banyak dari apa yang sudah mereka dapatkan.
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Nah, ini penguat ya dari apa yang Allah firmankan di dalam surah An-Najm. Surat ke-53 di ayat ke-31. Bagaimana Al-Quran memberikan isyarat lewat ayat ke-26 di surah Yunus. Bahwa bagi orang-orang yang berbuat baik tentu saja ada pahala kebaikan. Bahkan tambahan-tambahan dari kenikmatan-kenikmatan yang nanti akan mereka dapatkan. Wajah mereka tidak ditutupi dengan debu hitam. Dalam makna mereka tidak dihadapkan kepada kehinaan. Mereka tidak dihinggapi rasa takut atau was-was. Karena yang ada tentu mereka akan senantiasa berhadapan dengan kegembiraan. Akan berhadapan dengan kemuliaan. Karena janji Allah atas mereka dari setiap ketaatan-ketaatan yang mereka jalani di sepanjang hidup mereka di muka bumi. Dan inilah gambaran dari penghuni surga. Allah gambarkan khalidun. Artinya mereka kekal berada di dalamnya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Gambaran dari kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, gambaran dari kehidupan yang penuh dengan kemuliaan atas mereka-mereka yang berbuat baik dengan amal perbuatan yang tentu dihiasi dengan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan. Fondasi iman yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka menghadirkan nilai kebaikan itu tentu bermakna amal soleh di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka pendengar asih akan mendapatkan tambahan pahala dari apa yang mereka inginkan, dari apa yang Allah janjikan kepada mereka dengan nilai pahala yang tiada bandingannya. Bagaimana mereka akan mendapatkan derajat kemuliaan, mereka diselamatkan dan mereka dibebaskan dari segala bentuk ketakutan. Sehingga wajah mereka tidak ditutupi dengan debu kegelapan. Artinya terang begitu ya cahaya mereka dari wajah mereka yang berseri-seri. Dari gambaran hidup yang tentu saja menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar sukses begitu ya menjalani hidup dan kehidupan. Mereka-mereka yang bentangan masanya selalu menghadirkan ghirah di dalam beribadah. Ada perasaan khauf, perasaan takut, khawatir manakala mereka melanggar aturan-aturan Allah SWT. Karena mereka tidak akan merasa nyaman hidupnya sebelum mereka hidup di dalam ketaatan. Nah, inilah gambaran dari orang-orang yang taat hidupnya di dalam aturan Allah. Oleh karena itu kehidupan mereka juga tentu saja selalu berada pada kehidupan yang bermuara pada nilai-nilai ketaatan. Hanya bersama orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Karena memang begitulah lingkungannya, habitatnya begitu kan. Habitat orang-orang yang beriman tentu tidak akan nyaman ketika berada pada kehidupan yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan serta kejahatan. Sebagaimana habitat orang-orang yang durhaka, tentu saja dia tidak akan pernah nyaman hidupnya berada di dalam kehidupan orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Mereka akan merasa gersang begitu ya. Mereka akan merasa gerah. Kenapa? Karena kehidupan mereka selalu dipenuhi oleh perkara-perkara yang buruk. Sehingga melihat kebaikan tentu saja mereka tidak pernah merasa nyaman. Nah, inilah bagian dari sunatullah tentu saja. Karena bagaimanapun mereka yang berada di dalam garis ketundukan kepatuhan kepada Allah, pasti mereka hanya akan dipertemukan dengan mereka-mereka yang hidupnya berada di dalam ketaatan. Kalaupun mereka berhadapan dengan orang-orang yang hidup di dalam keburukan, hidup di dalam kejahatan, dosa dan kemaksiatan, maka tentu saja ini adalah sebagai bagian dari upaya yang Allah SWT arahkan agar mereka diingatkan. Sepanjang mereka mau menerima kebenaran, maka tentu saja mereka akan mendapatkan ampunan insya Allah SWT. Namun pendengar AC, manakala mereka berpaling,
manakala mereka tidak mau mengindahkan apa yang diserukan hamba yang beriman, malah kemudian mereka ngeyel, kata kita, begitu ya. Malah mereka kemudian mentertawakan, bahkan kemudian mencerca, bahkan kemudian membuli mereka yang mengajak kepada kebaikan, maka tentu saja orang-orang beriman berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Dan Allah SWT juga tentu tidak akan minta tanggung jawab terkait dengan apa yang tetap mereka lakukan dengan kejahatannya. Karena yang Allah SWT perintahkan adalah semangat untuk terus mengajak, menyeru, memberikan nasihat, memberikan peringatan. Adapun ketika mereka tetap berada di dalam kedurhakaannya, tetap mereka berada di dalam perilaku dosa, kejahatan dan kemaksiatannya, maka itu adalah tanggung jawab mereka. Nanggalase, demikian luar biasa apa yang Allah gambarkan di ayat ke-26 di surah Yunus. Bagaimana Allah SWT senantiasa akan memberikan pahala yang terbaik dengan surga yang telah Allah janjikan, dan tambahan dari kenikmatan-kenikmatan selain itu. Dan tentu saja gambaran mereka nampak pada wajah mereka yang tidak ditutupi debu hitam. Dan tidak pula mereka berada di dalam kehinaan. Ini adalah sebuah gambaran tentu saja mereka-mereka yang selalu berbuat kebajikan, mereka-mereka yang dikategorikan penghuni surga adalah mereka-mereka yang memang pancaran wajahnya adalah pancaran wajah yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kemuliaan. Dan janji Allah kepada mereka, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dengarlah adapun ayat ke-27 di surah Yunus sesungguhnya merupakan gambaran kebalikan dari ayat ke-26. Bila di ayat ke-26 Allah SWT gambarkan tentang karakteristik orang-orang berbuat baik, mereka yang mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah dan tambahan-tambahan kenikmatan yang lebih banyak lagi dari kenikmatan yang berlipat ganda di dalamnya. Mereka senantiasa diselimuti dengan kemuliaan, mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Maka ayat ke-27 di surah Yunus ini menggambarkan tentang kejahatan dari orang-orang yang hidupnya senantiasa berbuat dosa. Orang-orang yang hidupnya lebih nyaman ketika mereka di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatannya. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimisliha wa tarhaquhum dillah. Ma lahum minallahi min asim. Ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi dengan kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mengalase, Allah SWT memberikan dua gambaran di dalam kehidupan tentang mereka yang berbuat kebajikan dan mereka-mereka yang berbuat keburukan atau kejahatan. Nah, di ayat ke-27 di surah Yunus ini Allah SWT memberikan gambaran, Allah SWT memberikan penjelasan terkait dengan orang-orang yang selalu berada di dalam kejahatan, berada di dalam keburukan. Mereka-mereka yang selalu gemar menyebarkan keburukan, gitu kan? Gemar menyebarkan kejahatan, gemar menyebarkan kebencian demi kebencian, keonaran demi keonaran muka bumi. Kepada apa? Kepada perkara-perkara yang mereka anggap harus mereka benci. Siapa yang mereka benci? Tentu saja mereka-mereka beriman. Karena gambaran orang-orang yang selalu berbuat kejahatan, tentu mereka tidak akan senang kepada mereka-mereka yang hidupnya berada di dalam nilai kebenaran. Sehingga mereka selalu begitu mencari celah, mencari jalan. Bagaimana agar orang-orang yang beriman itu dibenci. Bagaimana agar orang beriman itu dijatuhkan. Sehingga mereka kemudian tidak lagi punya peluang dan kesempatan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di muka bumi. Ya, seperti inilah memang gambarannya Allah gambarkan dalam Al-Quran. Maka tentu mereka akan mendapatkan balasan yang berimbang, yaitu mereka akan menerima hukuman dari Allah SWT setimpal dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, ini timbangan keadilan insya Allah SWT. Bila
manusia melakukan kebaikan demi kebaikan, Allah SWT berikan balasan dengan balasan yang terbaik, bahkan dengan lipat ganda balasan-balasan kebaikan, bahkan 10 kali lipat dari apa yang mereka kerjakan ketika mereka melakukan kebaikan. Namun manakala manusia berlaku dosa, berlaku zolim, berlaku aniaya, kejahatan dan kemaksiatan lakukan, Allah hanya balas setimpal dengan apa yang dikerjakannya. Ya kan? Allah hanya balas dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Namun tentu saja hal ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Sebab sekecil-kecilnya dosa tentu saja dampak akibatnya akan buruk akibatnya. Karena apa yang nanti dirasakan manusia tatkala mereka kembali kepada Allah, melewati bentangan masa dari perhitungan waktu yang nanti akan mereka jalani, tentu saja perjalanan waktu yang sangat panjang. Ya, kehidupan akhirat itu satu harinya itu kan gambarannya dengan kehidupan dunia itu di dalam ayat ini digambarkan 1000 tahun di dalam kehidupan manusia di muka bumi. Jadi kalau manusia melakukan tindakan-tindakan keburukan kemudian dibalas oleh Allah SWT dengan apa yang harus mereka terima dari sanksi akibat perbuatan buruk mereka, maka sehari mereka di kehidupan akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dalam bentangan waktu kehidupan manusia di muka bumi. Betapa panjang, betapa mengerikan, dan tentu saja betapa buruknya akibat-akibat dari apa yang mereka kerjakan. Maka ini sesungguhnya juga menjadi peringatan bagi kita untuk tidak main-main dengan kehidupan akhirat. Tidak main-main dengan kejahatan yang dilakukan sekecil apapun. Pantang bagi setiap mereka-mereka yang beriman kepada Allah untuk berlaku zolim, untuk berlaku aniaya, melakukan kejahatan dan keburukan. Tidak ada hasrat walaupun sejenak begitu ya di dalam dirinya. Jika pikiran-pikiran acan begitu ya, kata orang Priangan begitu ya. Untuk apa? Untuk berlaku buruk begitu ya. Kenapa? Karena keburukan yang dilakukan itu tentu saja nanti akan berdampak di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka pada akhirnya akan berhadapan dengan siksa yang pedih di sisi Allah SWT diakibatkan karena ulah perbuatan mereka. Belum lagi kemudian mereka juga senantiasa diliputi oleh kehinaan. Bagaimana wajah mereka digambarkan di ayat ke-27 di surah Yunus ini seperti kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Kata orang Sunda mah ngabeleg-beg gitu ya, jadi poek gitu ya, gelap. Kenapa ya? Karena memang mereka hidup hanya diselimuti dengan kejahatan, diselimuti dengan dosa dan kemaksiatan. Dan Allah SWT isyaratkan di hampir penghujung ayat ke-27 ini, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Dan setiap urusan itu tentu saja kembali kepada kekuasaan Allah SWT. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan mereka. Nah, ini di ayat ke-19 dalam surah Al-Infitar ya, difirmankan oleh Allah. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Itu pada hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Ya boro-boro nolong orang lain begitu ya, untuk menolong dirinya sendiri saja, menyelamatkan dirinya dari segala bentuk ancaman, dari apa yang mereka perbuat, dari akibat perbuatan mereka. Mereka tidak bisa begitu ya, untuk bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Apalagi menolong orang lain. Maka ini tentu saja jadi peringatan pendengar kasih betapa pentingnya kita menjaga ritme hidup dan kehidupan kita berada di dalam ketaatan menjalankan aturan-aturan Allah SWT. Dan tatkala manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, tatkala hari perhitungan, hari penghisaban terjadi, maka semua tentu saja akan kembali berpulang kepada apa yang dikerjakan. Semua ada perhitungannya, sekali lagi, semua ada perhitungannya. Wa yawma nahsyuruhum jami'an summa naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum azayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Ini di ayat ke-28 ya di surah Yunus. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya
Ini pada hari penghisaban, pada hari perhitungan, ya, di padang mahsyar dikumpulkan. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang persekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Artinya bahwa mereka-mereka yang dulu disembah oleh orang-orang yang durhaka, yang dulu senantiasa diagung-agungkan oleh mereka-mereka yang berpaling dari Tuhan Allah, mereka berlepas diri begitu ya. Mereka berlepas diri, mereka tidak mau dipersalahkan. Oleh karena itu tentu saja ini juga sebagai bentuk peringatan insya Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT merintahkan kepada Rasulullah SAW agar memperhatikan bagaimana dampak akibat dari orang-orang yang persekutukan Allah. Dan kemudian tatkala mereka dikumpulkan di hari perhitungan, maka tentu ini juga yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita untuk kemudian dijadikan sebagai pegangan agar kita berhati-hati. Karena pada saatnya nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia seluruhnya, ada proses penghisaban, ada proses perhitungan di padang mahsyar, dikumpulkan untuk kemudian pertanggungjawabkan setiap amal perbuatan, maka semua akan diperiksa dari perkara-perkara yang sudah mereka kerjakan di muka bumi. Sedang mereka tentu saja tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Kenapa? Karena mereka diliputi dengan kebingungan. Mereka dihinggapi dengan perasaan takut yang sungguh sangat luar biasa. Dan mereka tidak lagi bisa bersama-sama dengan orang-orang yang dulu mereka anggap sebagai penolong mereka. Sekutu-sekutu mereka yang selama ini mereka anggap sebagai penolong begitu ya. Karena tatkala hari perhitungan itu terjadi, tatkala Allah SWT mengumpulkan mereka, orang-orang yang dulu dianggap sebagai penolong oleh mereka pun berlepas diri. Mereka tidak pernah merasa bahwa mereka pernah disembah, bahwa mereka pernah dielu-elukan oleh orang-orang yang berbuat durhaka itu. Maka tentu saja pada hari itu sekutu-sekutu mereka juga memberikan kesaksian begitu di hadapan Allah SWT, bahwasanya mereka sebenarnya tidak hanya menyembah sekutu-sekutu itu, akan tapi mereka juga mempertahankan hawa nafsu mereka dan setan-setan yang dianggap sebagai kekuatan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka juga tidak bisa lagi mereka memberikan pertolongan. Ya, jangankan menolong orang lain begitu, menolong diri sendiri saja sudah tidak sanggup. Sehingga mereka bersaksi di hadapan Allah bahwasanya mereka betul-betul menyesali atas apa yang mereka perbuat. Kalaupun kemudian ada orang-orang yang mendakwa mereka, maka mereka kemudian akan mempersalahkan orang-orang yang mendakwanya. Salah kamu sendiri begitu. Kenapa kamu dulu mengikuti aku? Maka mereka berlepas diri dari apa yang kemudian mereka kerjakan di waktu ketika mereka hidup di dunia. Oleh karena itu tentu saja ini akan terpisah begitu ya, mereka-mereka yang dulu ketika di dunia dianggap sebagai penolong, dianggap sebagai sekutu yang bisa menyatukan kekuatan-kekuatan mereka agar bisa menghancurkan kebenaran. Tapi ingatlah nanti tentu saja di yaumil jaza, hari perhitungan, hari penghisaban. Tatkala Allah SWT sudah mengumpulkan mereka, memperhitungkan atas amal perbuatan mereka, maka sama sekali mereka tidak bisa saling menolong. Jangankan menolong orang lain, hatta untuk membela dirinya sendiri saja mereka sudah tidak lagi sanggup. Mereka diliputi dengan kehinaan, penuh dengan ketakutan. Tidak ada kata yang terucap kecuali kebingungan dan rasa takut yang sangat luar biasa. Dan tentu saja mereka juga akan berlepas diri dari orang-orang yang dulu dianggap sebagai penolongnya. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Nah, ini di ayat ke-29 di surah Yunus. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Jadi ayat ini sesungguhnya menjelaskan pendengar AC bahwa berhala-berhala yang dulu memberikan pernyataan akan memberikan pertolongan, akan membantu mereka, kenyataannya mereka nanti akan bersaksi di hadapan Allah SWT bahwa mereka berlepas diri. Mereka tidak tahu menahu tentang penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembahnya kepada mereka. Jadi mereka memungkiri begitu atas perkara-perkara yang dulu mereka lakukan begitu. Ketika mereka
dipertuhankan oleh orang-orang yang pertuhankannya. Nanti di yaumil jaza, di hari perhitungan, mereka justru akan berlepas tangan, berlepas diri. Ya, mereka tidak tahu menau, begitu ya. Jangan salahkan kami, betul itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu menyembah kami? Dan kenapa kamu mengikuti apa yang kami serukan? Kalau memang kamu tahu dampak akibatnya, ya sudah, kamu rasakan saja akibat-akibat itu. Karena jangankan menolong orang lain, hatta menolong diriku sendiri saja aku tidak sanggup. Demikianlah nanti pernyataan-pernyataan dari mereka-mereka yang selama hidup dipertuhankan oleh orang-orang yang pertuhankannya. Mereka sekali lagi berlepas diri dan mereka tidak akan pernah mau membela. Mereka tidak akan pernah mau dipersalahkan. Bahkan kemudian mereka menyalahkan orang-orang yang dulu justru menjadikan mereka sebagai sembahannya. Nah, pendengar saya, betapa dahsyat ya begitu kondisi yang terjadi di yaumil jaza, hari perhitungan, tatkala manusia-manusia yang hidup berada di dalam kepongahan dan kesombongan, ketika mereka terus larut dalam perbuatan dosa, kejahatan dan kemaksiatannya, maka tatkala hari perhitungan terjadi, ketika mereka juga harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka, tiba-tiba datang orang-orang yang dulu menyembah mereka, maka mereka kemudian berlepas tangan. Ya, kata orang Sunda, duka teuing da urang mah teu ngarasa disembah ku maneh, begitu kan. Ya, kalaupun toh kemudian kamu mempersalahkan aku, ya salahkan diri kamu sendiri. Kenapa kamu ikuti aku? Kalau kamu tahu aku salah, ya jangan kamu ikuti. Kalau kemudian kamu ternyata mengikuti aku dan kemudian kamu mendapatkan balasan atas amal perbuatan kamu dan kemudian kamu dihinakan, insyaallah ya itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Bahkan sekali lagi mereka akan membela diri mereka. Dan mereka mengatakan jangankan menolong orang lain, hatta menolong diriku sendiri saja aku tidaklah sanggup. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu. Sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat waruddu ilallahi maulahumul haq. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Di tempat itu, yakni padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa yang menjadi pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Nah, pendengar AC, inilah padang mahsyar dari kehidupan yang tentu nanti setiap jiwa, setiap manusia, dari setiap apa yang sudah mereka kerjakan di muka bumi, merasakan balasan atas apa yang sudah mereka kerjakan dahulu. Dan tentu saja mereka dikembalikan kepada Allah. Summa ilaina turja'un. Hanya kepada kami kembalimu. Dan tentu saja tidak lagi ada pelindung yang sesungguhnya kecuali pelindung yang tentu saja Allah berikan. Ya. Jadi tidak ada yang akan bisa menolong melainkan Allah. Tidak ada yang bisa membebaskan kecuali hanya Allah. Sehingga kalau manusia selama ini selalu berharap kepada manusia yang dianggap bisa menolongnya, maka tentu saja nanti di yaumil jaza hal itu menjadi perkara yang tidak berguna. Kenapa? Karena sesungguhnya penolong yang sesungguhnya hanyalah Allah dan pelindung yang sesungguhnya hanyalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolong, bahkan cukup Allah sebagai pelindung. Oleh karena itu bagi mereka-mereka yang tentu saja hidupnya pongah, hidup di dalam kedurhakaan dan perilaku mereka selalu membawa dan menyeret manusia lain ke dalam kehinaan, maka saja mereka hanya akan berhadapan dengan mereka yang digelincirkan dan kemudian mereka terbawa dengan arus yang buruk. Di saat kemudian nanti mereka minta tanggung jawab, maka mereka pun tentu akan dipersalahkan. Maka salahkan diri kamu sendiri. Kenapa kamu mengikuti jalan yang salah? Semua ada perhitungannya. Maka ini yang kemudian harus senantiasa kita waspadai. Dan ini yang senantiasa harus senantiasa menjadi jalan bagi kita untuk selalu mawas diri. Jangan sampai kemudian terkecoh dengan perilaku-perilaku keburukan, apalagi sampai kemudian bersekutu dengan kejahatan. Karena kalaupun toh kemudian mereka seolah-olah mereka nanti akan bela kita, justru di hari perhitungan, di hari pembalasan mereka akan melepaskan diri dari apa yang kemudian selama ini mereka jadikan oleh kita sebagai sandaran harapan. Karena itu tentu saja ini juga menjadi pelajaran buat kita dengan AC agar kita senantiasa terus membangun hidup dan kehidupan kita berada di dalam ketaatan.
Ketika kita kembali kepada apa yang Allah firmankan di ayat yang ke-25 di surah Yunus, maka sejatinya Allah SWT menyuruh kita dan menyuruh kita untuk senantiasa berada pada jalan kemuliaan. Menyeru manusia ke Darussalam, ke jalan surga yang tentu saja akan menunjuki mereka-mereka yang hidup mau berada di dalam aturan-aturan Allah SWT. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita dan senantiasa mengantarkan kita pada semangat untuk senantiasa berada di dalam garis kemuliaan, hidup dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah SWT. Demikian apa yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.